Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang Maha Esa berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesejahteraan seluruh pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Salam kebajikan. Izin menyampaikan atau membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2025. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama, Haji Muhammad Rasyidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama mendukung dan mengimplementasikan asta kita pemerintah Prabowo dan Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama
yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam kehidupan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya menjadi bukti sukses tugas Kementerian Agama. Begitupun sebaliknya, tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam zamrud khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, pesan moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang diakibatkan pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon dengan serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Forum Konferensi of the Parts COP ke-28 tahun 2003 di Abu Dhabi dan ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas penting Kementerian Agama adalah di samping membimbing kehidupan beragama dan sarana peradaban, ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tampuh masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah
kita Kementerian Agama dari masa ke masa, semua warga laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Hal ini antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program Kementerian Pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dan dana punya, dan gerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Sejalan dengan itu, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpercik akan jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pemimpin di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantas korupsi, almarhum Baharudin Loba, mengatakan, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi Kementerian Agama dan pemerintah kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dengan memperingati, dengan memberi apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor kementerian kabupaten kota dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama, termasuk penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai core Kementerian Agama. Saya juga menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kemitraan Kementerian Agama, yakni DPR RI, DPD RI, Kementerian dan Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, badan penasehat pembina dan kelestarian perkawinan, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah, bulatkan niat, dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara
dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sepesta. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya hanya kepadamu kami serahkan seluruh jiwa, raga dan kuasa. Dan hanya kepadamu kami tujukan seluruh permohonan dan doa dalam untayan stanza. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama. Seraya permohon tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah Tuhan yang Maha mengabulkan semua hajat, anugerahilah kami dalam menjalin interaksi selalu saling hormat. Hindarkanlah kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga momentum Hari Amal Bakti ke-79 ini kerukunan umat semakin meningkat demi mewujudkan Indonesia emas bersama umat. Ya Allah Tuhan yang Maha menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu derap langkah kami teriringi. Atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni dan kolaborasi. Antarkan kami menuju keadaan yang Kau cintai dan Kau ridhai. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh tokoh bangsa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan undangan kami mohon untuk berdiri. Angkat.
pemimpin upacara. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara. Barisan diistirahatkan, dilanjutkan dengan acara tambahan. Siapa tahu isinya? Yang pendok akan yakin. Enggak sih tadi orang ini. Bolang nih. Bentar. Mana sah? Berikutnya pemberian tali asing kepada pensiunan pegawai. Terima kasih. Pertama, kami mewakili pemerintah Jawa Timur mengucapkan selamat bagi Kementerian Agama yang ke-79. Semoga Kementerian Agama terus berjaya dan berkontribusi dalam kemajuan negara sesuai dengan tagline tahun 2025 ini, masyarakat hukum menuju Indonesia emas. Saya kira kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama sangat erat, baik dari sisi pendidikan, kemudian sosial kemasyarakatan. Dari sisi pendidikan, di Kabupaten Lombok Timur kebetulan di bawah Kementerian Agama banyak mengelola pendidikan formal dan informal, sehingga rata-rata lama sekolah di Lombok Timur itu nomor 3 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah Kota Mataram dan Kota Bima. Ini tentu berkat dukungan dari
pondok-pondok pesantren kita di bawah binaan Kementerian. Sehingga walaupun penduduk kita padat, jumlah siswa kita banyak, dengan kolaborasi mengemban amanah di bidang pendidikan, Lombok Timur bisa peringkat ketiga rata-rata lulus. Sedangkan untuk sosial kemasyarakatan, saya kira untuk pengembalan ajaran agama, kontribusi dari Kementerian Agama membina dan mengawasi pelaksanaan keberagamaan kita di Kabupaten Lombok Timur yang religius ini, alhamdulillah sangat baik, sehingga warga-warga kita di Lombok Timur ini hidup rukun, damai, sehingga bisa kita menuju Indonesia Emas